Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa ibadahul mu'minin li ada'il a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khassahu rabbuhu bi asmal akhlaq wa ajmal sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil sadat wa ala alihi wa ashabihi dzul fadail wal karamati amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wa la aba'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'ala ar-rusul illa al-balaghul mubin wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kembali tiada hentinya kita panjatkan rasa syukur kita, puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, begitu banyak nikmat Allah, terutama sehat kita dan iman kita kepadanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnah beliau kita senantiasa terbimbing terarah untuk berada pada jalan kebaikan dan kebenaran. Pada kesempatan subuh ini kita masuk pada ayat yang ke-35 dan ke-36 surat An-Nahl, surat yang ke-16. Wa qala alladzina asyraku, dan berkata orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Apa kata mereka? Law syaa Allah ma'abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah menghendaki, tentu kami tidak akan menyembah kepada selain Allah. Kalau Allah menghendaki. Nahnu wala abauna, kami dan juga bapak-bapak kami, orang-orang tua kami dahulu, kalau bukan karena Allah menghendaki, kami tidak beribadah kepada selain Allah. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami pun tidak akan mengharamkan yang Allah halal, yang Allah halalkan, kalau bukan Allah yang menghendaki. Kami haramkan karena Allah menghendaki. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikianlah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Bahal 'ala rusuli illa al-balagul mubin, maka tiadalah menjadi kewajiban bagi seorang rasul kecuali dia hanya menyampaikan, penyampai yang nyata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Setiap umat ada rasul yang Allah utus. Apa yang disampaikan di hadapan umatnya? Ani a'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Wa minhum man hadallah, sebahagian mereka ada yang mendapatkan hidayah Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dalalah, sebahagian ada yang diliputi dalam kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru, maka berjalanlah di permukaan bumi dan lihat, amati, kaifa kana aqibatul mukazzibin, bagaimana siksaan bagi orang-orang yang telah melakukan kebohongan. Jamaah rahimakumullah, ini ayat yang ketiga ketika Allah mengatakan katakan. Yang pertama, katakan kepada orang-orang kafir di bagian awal. Kemudian katakan kepada orang-orang yang
bertakwa. Lalu yang ketiga, katakan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di ayat yang ke-35 ini dikatakan bahwa orang-orang musyrik Mekah ketika itu mereka menyatakan bahwa kalau sekiranya Allah itu menghendaki, maka kami tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Tapi karena Allah menghendaki kami beribadah kepada yang lain, ya kami beribadah kepada yang lain. Kami dan orang-orang tua kami. Ini pendapat orang-orang musyrik Mekah, bahwa apapun yang mereka lakukan, hatta mereka menyembah kepada selain Allah, itu adalah atas kehendak Allah. Semua perbuatan manusia itu adalah Allah yang menciptakan. Semua perbuatan manusia itu Allah yang berkehendak. Maka orang-orang musyrik pun kemudian beranggapan bahwa kalau kami ini menyembah kepada selain Allah, bukankah Allah menciptakan kami dan perbuatan kami, dan Allah menghendaki semua itu? Yang pertama, ini adalah bentuk ejekan orang-orang musyrik kepada Nabi. Istihza, mengejek. Wahai Rasul, kalau engkau datang membawa dakwah agar kami beriman kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan, bukankah Allah itu menghendaki segala perbuatan manusia? Dan tidak ada gunanya kau datang di hadapan kami. Kalau kita pikir ini hampir bahkan sejalan dengan pendapat Jabariyah dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah, bahwa semua perbuatan manusia, hatta kehendak manusia, itu adalah atas perbuatan dan kehendak Allah. Jadi kalaupun kita melakukan kebaikan, itu perbuatan Allah, kehendak Allah. Dan kalaupun ada orang melakukan kesyirikan, kemusyrikan, itu kan karena perbuatan Allah, kehendak Allah. Ini yang digunakan oleh orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Tapi tujuannya mengejek Nabi. Tidak ada gunanya kau datang di hadapan kami, mengajak kami beriman, meninggalkan kesyirikan. Bukankah semua itu Allah yang menghendaki? Jamaah rahimakumullah. Baik apa yang menjadi bahan ejekan kalangan musyrik Mekah, dan ini yang menjadi bagian penting juga dari ajaran Jabariyah, bahwa semua perbuatan dan kehendak itu adalah dari Allah, maka manusia bagaikan wayang di mana Allah sebagai dalangnya. Dan ini yang merupakan pendapat yang boleh dibilang tidak sejalan dengan pendapat kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana pernah kita katakan bahwa betul Allah itu menciptakan perbuatan, dan Allah itu berkehendak, maka terjadi apapun yang Dia kehendaki. Dalam aliran kalam Ahlussunnah wal Jamaah, bukankah dikatakan bahwa manusia punya ikhtiar untuk memilah perbuatan mana yang harus dia lakukan? Itu fungsinya akal. Betul Allah menciptakan perbuatan, betul Allah menciptakan kehendak, betul Allah menciptakan daya. Tapi dalam ilmu kalam Maturidi dan Asy'ari yang disebut dengan kalam Ahlussunnah wal Jamaah, manusia punya ikhtiar untuk memilah perbuatan mana yang harus dia lakukan.
fungsi akal memilih. Sehingga kemudian dengan ikhtiari manusia dia memilih mana yang harus dia lakukan, maka konsekuensinya adalah apa yang dia pilih untuk dia kerjakan, maka kembali kepadanya apakah dia mengerjakan perbuatan baik, diberi Allah pahala dan surga. Maka jika dia memilih untuk melakukan perbuatan jahat, Allah berikan dia dosa dan siksa neraka. Ma min hasanatin famin Allah wa ma min sayyi'atin famin nafsik. Allah itu berkehendak yang baik dan manusia berkehendak lain daripada kehendak Allah. Maka jangan nisbahkan kejahatan kepada Allah. Di ayat ini orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang Jabari menisbahkan kejahatan itu kepada Allah dengan mengatakan Allah kan yang menciptakan perbuatan, betul. Allah kan yang punya kehendak, betul. Tapi menafikan ikhtiar manusia untuk memilih mana yang baik di antara yang ada. Maka Allah mengatakan Allah itu baik, maha baik, berkehendak baik. Meskipun Allah menciptakan perbuatan buruk, tapi Allah tidak berkehendak untuk melakukan itu bagi hambanya. Karena hamba harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maka jangan nisbahkan keburukan itu kepada Allah. Nisbah kepada Allah adalah kebaikan. Bukankah minggu lalu kita bahas tentang istilah kebaikan? Qul lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khairan. Kebaikan di antara yang terbaik, khair. Hasan, ahsan, ihsan. Apa yang lebih baik karena tujuan kita hanya kepada Allah. Soleh, baik, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, kebaikan. Maka Allah itu adalah nisbah kebaikan. Tapi kalau ada kejahatan, itu semata-mata karena kita yang berkehendak dengan ikhtiar kita. Jadi bujur juga ada dulu iklan kejahatan itu bukan semata-mata karena adanya kehendak, tapi ada kesempatan dan kemauan. Maka waspada, karena kejahatan bakal terjadi di mana-mana. Jamaah rahimakumullah. Wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Demikian pula mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada mereka. Orang-orang musyrik itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tahu saja bahwa khamar itu haram, dihalalkannya. Tahu saja mencuri itu haram, dihalalkannya. Tahu saja misalkan kambing itu halal, diharamkannya. Banyak makanan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu kerjaan orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Tapi dia mengatakan, karena itu kami lakukan, kami mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Bukankah itu atas dasar Allah menciptakan perbuatan kehendak yang kami lakukan? Ini ejekan mereka kepada Nabi. Jangan salahkan kami, karena Allah yang mencipta perbuatan, karena Allah yang berkehendak atas apakah yang menjadi kehendak kita. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Demikianlah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Jadi turun temurun orang-orang jahiliyah, musyrik Mekah dan datuk nenek moyang mereka memang berpendapat dan mengejek-ejek Nabi dengan cara seperti itu. Ya rahimakumullah. Jadi mereka menganggap bahwa tidak ada gunanya kalau Rasul itu datang di hadapan mereka membawa, mengajak beriman, meninggalkan kekafiran, kemusyrikan. Tidak ada guna, kata mereka, karena semuanya atas dasar kehendak dan perbuatan Allah. Jadi kami ini bergerak karena Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, fahal ala rusul illal balagul mubin. Apa
apa sesungguhnya tugas kewajiban fungsi seorang rasul? Kalau dibilang tidak ada gunanya, Allah mengatakan rasul itu diutus ke hadapan umat itu adalah menyampaikan apa yang harus disampaikan mengenai kebaikan dan kebenaran, mengenai akidah muamalah ke manusia. Menyampaikan. Memang Rasul itu tidak berhak untuk memaksa orang beriman atau tidak beriman. Rasul itu hanya bertugas menyampaikan saja. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kami, kata Rasul, kecuali kami ini hanya menyampaikan saja apa yang harus kami sampaikan berkenaan dengan akidah yang benar, muamalah yang baik terhadap sesama manusia. Soal orang itu beriman atau tidak, kafirkah dia atau tidakkah dia, bukan urusan Rasul memang. Karena iman dan kafir itu hak prerogatif Allah. Bukankah ketika Rasul itu datang diutus menyampaikan kebaikan, kebenaran, akidah, muamalah, ada orang beriman? Ada. Banyak orang beriman? Banyak. Itulah salah satu fungsi kenapa kemudian Rasul itu datang diutus di hadapan umat menyampaikan. Karena kalau tidak disampaikan, umat tidak tahu mana dan apa itu iman, mana dan apa itu kekafiran. Begitu disampaikan, terserah umat saja lagi mau beriman, ikut turut, sami'na wa ata'na, taatkah atau tidak taat. Itu urusan yang bersangkutan. Allah yang punya hak prerogatif untuk memilih siapa yang beriman, siapa yang tidak atau kafir di hadapannya. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua, Rasul itu berfungsi menyampaikan. Bahwa kemudian umat itu ada yang mau menerima beriman atau kafir, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala setelah disampaikan. Karena orang itu beriman setelah dia tahu bahwa iman itu apa, lewat diutusnya Rasul. Orang itu kafir ketika dia menentang terhadap apa yang dia ketahui dari apa yang Rasul sampaikan. Maka harus ada Rasul untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan, akidah, dan muamalah kebaikan. Baru kemudian muncul apakah orang itu bisa menerima beriman atau menolak menjadi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ini sunnah Allah kepada manusia. Setiap umat itu pasti ada Rasul yang diutus ke hadapan mereka. Dan kita umat terakhir dengan Rasul yang diutus Nabi Muhammad SAW. Ada banyak utusan Allah yang Allah utus bagi setiap umat di permukaan bumi. Yang di Quran itu hanya contoh saja 25. Ada banyak Rasul yang Allah utus, bahkan dikatakan 313. Nabi 125.000. Kata ahli sejarah. Begitu banyak. Minhum man qasasna alaika wa minhum lam naqsus. Sebahagian kami ceritakan di Quran 25, tapi sebahagian yang lain banyak yang tidak kami ceritakan. Kita wajib beriman yang di Quran 25, tapi ada banyak lagi Rasul dan Nabi selain yang 25 yang dinyatakan di Quran. Ini sunnah Allah, setiap umat itu ada Rasul. Karena berfungsi untuk menyampaikan akidah kebenaran dan amalah kebaikan kepada sesama manusia, agar kehidupan manusia terbimbing dan terarah dengan baik. Karena kalau tidak, maka manusia hidup dalam kekacauan.
karena tidak ada yang membimbing menata hidup menuju pada kebaikan dan kedamaian. Itulah fungsinya seorang nabi. Sunnah Allah, ani'budullah wajtanibut taghut. Pesan yang paling utama adalah beribadahlah kamu kepada Allah. Yang dua, setiap rasul yang Allah utus kepada umat itu, dari rasul yang di Quran disebut dengan Nabi Adam, kemudian sampai ke Nabi Nuh ya, dengan beban yang berat, makanya disebut dengan rasul yang pertama itu sesungguhnya adalah Nabi Nuh, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad, itu membawa pesan yang sama. Dua hal penting. Pertama adalah penyembahan hanya kepada Allah, ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan menyembah kepada yang lain selain Allah. Sama itu pesannya. Seluruh nabi dan rasul menyampaikan penyembahan hanya kepada Allah, tauhid, ubudiyah hanya kepada Allah. Yang kedua, berbuat berlaku baiklah kepada sesama manusia. Sama. Jadi semua rasul dengan nabi itu membawa pesan-pesan misi kemanusiaan, baik, benar. Makanya dalam beberapa ajaran penting, misalkan dalam 10 perintah Tuhan Nabi Musa, 10 Commandments, itu sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan minum-minum, sama semua. 10 perintah Tuhan dari Allah untuk Torah, kitab Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian disebut dengan 10 perintah dan commandment. Sama, tidak ada bedanya. Dua hal itu. Apa yang membedakan dari seluruh umat Nabi dan Rasul terdahulu? Cara beribadah saja yang membedakan. Kaifiyat ibadah. Zaman Nabi Adam ada sholat, ada. Cuman caranya tidak seperti kita. 5 kali sehari semalam. Mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sholat juga, cuman kaifiatnya berbeda. Ada yang ruku saja, ada yang sujud saja. Mun kita lengkap, mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Mubtadhatu bitakbir wa mukhtatmatu bitaslim. Diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar sampai dengan kalimat Assalamualaikum, dengan rukun perkataan, rukun perbuatan, dan rukun hati karena ada niat di situ. Itu saja yang membedakan. Tapi bahwa pesan utama adalah ibadah ketauhidan kepada Allah, jangan sembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan penuh kearifan, keadilan, kejujuran, kedamaian, sama semua. Hanya kaifiat ibadah yang membedakan mereka. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Maka sebahagian orang itu ada yang mendapatkan hidayah Allah, dia beriman, dan sebahagian lain ada yang kemudian diliputi oleh kesesatan. Jadi kalau iman dan kafir itu adalah hak Allah untuk menentukan kepada siapa hamba-hambanya yang memang berhak untuk meraih predikat mukmin atau kafir, maka sama dengan hidayah dan dalalah. Hidayah dan dalalah, petunjuk dan kesesatan, itu pun adalah dari dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, bahkan Nabi, tidak punya kewenangan memberikan hidayah kepada seseorang. Nabi itu, apalagi kita, tidak ada kewenangan untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Ingat Rasulullah begitu besar niat dan kehendak agar pamannya terang-terangan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat berislam. Sampai kemudian akhir hayat, Rasul tidak pernah mendengar langsung dengan suara lantang pamannya Abu Talib
untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, berkehendak agar kemudian dia mendapatkan hidayah, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan terang-terangan di hadapan umat. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, Abu Talib. Engkau tidak bisa membuat dia mendapatkan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, karena Allah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi sama dengan iman dengan kafir, demikian pula dengan hidayah, petunjuk dan kesesatan itu di tangan, dalam tanda petik, di tangan Allah. Hak prerogatif Allah yang menentukan siapa yang tidak beriman, siapa yang kafir, siapa yang mendapatkan hidayah Allah, dan siapa yang dalam kesesatan. Jamaah Allah, in tahrus ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Kalau engkau berkehendak, kata Allah, wahai Muhammad, agar mereka mendapat petunjuk, hidayah Allah, tapi Allah yang menentukan. Maka siapa yang Allah berikan petunjuk, diberi petunjuk dan tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi sebaliknya, siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah, diberi kesesatan dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu hak Allah. Manusia dan bahkan Nabi atau Rasul tidak punya kewenangan menentukan hidayah atau petunjuk dan dolalah atau kesesatan. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang kita sampaikan, perbuatan Allah itu menciptakan atas dasar kehendak. Ingat kita di surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an. Allah itu apabila berkehendak tentang suatu urusan atau perkara, amr. Jadi amr itu adalah didasari oleh iradah. Untuk menciptakan sesuatu, maka tercipta. Jadi Allah melakukan sesuatu, Allah berbuat, Allah menciptakan atas kehendaknya. Jadi Allah berbuat atas kehendaknya, maka muncullah perbuatan-perbuatan yang juga harus dilakukan oleh manusia. Bahwa Allah itu menciptakan sesuatu, tetapi di dalam konsep ilmu kalam, iradah, kehendak Allah itu dua. Ada kehendak yang Allah menjadikannya dasar untuk melakukan sesuatu dan sesuatu terjadi. Ada kehendak tapi tidak terjadi untuk Allah lakukan. Ada kehendak untuk menciptakan suatu perbuatan, terjadi perbuatan itu, tapi perbuatan itu tidak atas dasar kecintaan atau keridaan Allah. Jadi ada perbuatan yang Allah ridai, ada perbuatan yang tidak Allah ridai. Allah menciptakan malaikat sebagai simbol kebaikan. Ini mengajak kebaikan. Allah menciptakan setan iblis sebagai simbol kejahatan. Allah yang menciptakan atas kehendak Allah. Apa tugas fungsinya? Malaikat mengajak pada kebaikan, simbol kebaikan. Apa tugas fungsi jin, setan, iblis? Menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Allah yang menciptakan iblis, jin, setan. Tapi ketika kemudian
bahwa jin, setan, iblis itu menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, dan manusia melakukan kejahatan atas bisikan rayuan godaan setan, iblis, laknatullah, apakah perbuatan itu merupakan perbuatan yang Allah cintai? Tidak. Perbuatan jahat akibat rayuan godaan setan, iblis, laknatullah itu, meskipun perbuatan itu Allah yang menciptakan, tapi Allah tidak mencintai perbuatan itu dan tidak meridai perbuatan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masuk ke dalam ranah ilmu kalam. Perbuatan jahat sumbernya Allah, kehendak Allah, iradah Allah, dayanya pun Allah yang menggunakan manusia atas pilihannya. Ketika manusia dengan daya ikhtiar memilih melakukan kejahatan, Allah tidak mencintai perbuatan jahat itu. Oleh sebab itu, di balik kejahatan ada dosa. Di balik dosa ada neraka. Siapa yang menciptakan neraka? Allah. Kenapa Allah menciptakan neraka? Agar orang yang berbuat jahat aman ke dalam neraka. Kenapa Allah tidak menciptakan surga saja agar tidak ada orang melakukan kejahatan yang dengan kejahatan masuk ke dalam neraka? Ciptakan saja surga, tidak ada neraka. Allah menciptakan makhluk ini, prinsipnya adalah berpasangan sebagai bentuk wujud keadilan Allah. Ini penting. Kita baca di surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala kehidupan ini berpasang-pasangan sebagai wujud keadilan Allah. Namun Allah menciptakan malaikat sebagai simbol kebaikan, Allah ciptakan iblis, setan sebagai simbol kejahatan. Adil. Namun Allah menyediakan pahala ganjaran perbuatan baik, Allah sediakan pula dosa sebagai ganjaran perbuatan jahat. Namun Allah menciptakan surga sebagai tempat kenikmatan, Allah ciptakan pula neraka sebagai tempat kesengsaraan. Adil. Tidak bisa kemudian Allah menciptakan surga saja tanpa neraka. Karena bagaimana Allah bisa dalam tanda petik untuk menentukan mana baik, mana buruk, mana jahat, mana tidak, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, walakin Allah berkehendak semua itu beriman, tapi tidak. Allah tidak menghendaki semua kita beriman. Kenapa? Karena perlu ada usaha. Fastabiqul khairat, untuk meraih iman di hadapan Allah. Nah, jadi oleh karena itu yang ketiga, bahwa perbuatan itu ada yang Allah cintai, dan perbuatan itu ada yang tidak Allah cintai, tidak diridai Allah meskipun Allah yang menciptakan. Karena terkait dengan ikhtiar manusia, dan ikhtiar manusia itulah yang membawa kepada konsekuensi apakah dia akan memilih baik, berpahala dan surga, atau memilih jahat, dosa dan neraka. Oleh karena itu kita tidak masuk ke dalam Jabari mutlak dan tidak masuk ke dalam Mu'tazilah mutlak. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah jalan tengah, istilah orang waihin, moderasi akidah, ya, yang diwakili oleh Imam Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jamaah rahimakumullah, maka ayat yang ke-35 dan ke-36 ini menyatakan bahwa sesungguhnya antara iman dengan kafir, demikian pula hidayah dan dhalalah, semata-mata hak prerogatif Allah.
Kita hanya menyampaikan saja. Apa yang baik sampaikan itu baik, apa yang benar sampaikan itu benar. Bahwa kemudian orang ikut atau tidak itu urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.